Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amala wal ikhlas li wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita hadir di majelis kita pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taman ilmu yang bermanfaat, istiqomah dan husnul khotimah di akhirnya nanti insyaallah taala. Kita lanjutkan dari kitab Fathul Alam fi Tartibi Ayatil Ahkam. Sebagaimana yang lalu, yaitu menjelaskan ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hukum-hukum fikih. Masih ini pertemuan kita yang kedua, masih pada bab kitab Toharoh, tentang Toharoh. Dan Toharoh ada wudu, mandi, tayamum dan menghilangkan najis. Kemudian ada media Toharoh, ada air, ada debu, ada batu untuk istinja, dan ada samak kulit. Pada kesempatan yang lalu tentang babul miyah, bab air, dan sekarang kalau yang ada kitabnya ya halaman 12, kalau tidak ada ya tidak mengapa, ini isinya hanya ayat-ayat Al-Quran, bisa dilihat di mushaf atau yang lainnya. Sekarang babul aniyah, bab aniyah. Babul aniyah artinya wadah-wadah ya, wadah. Jadi para ulama rahimahumullah taala memasukkan bab aniyah ini, wadah-wadah, ke dalam kitab Toharoh, dalam masalah Toharoh. Kenapa? Karena termasuk medianya media. Artinya Toharoh bersuci itu kan pakai air. Nah, air ini perlu medianya, nah wadahnya ini, sehingga disebutkanlah dalam kitab Toharoh masalah wadah. Nah, beliau penulis menyebutkan ayat di surah Saba ayat 13 ya. Surah Saba ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'maluna lahu ma yasha'u. Mereka, yakni para jin, bekerja untuknya, yakni untuk Sulaiman alaihissalam. Jadi para jin bekerja untuk Nabi Sulaiman, sehingga orang-orang Yahudi mereka menuduh Nabi Sulaiman itu melakukan sihir karena bisa menguasai jin, begitu, bisa menundukkan jin. Sampai Allah Subhanahu wa taala membela Nabi Sulaiman dalam surah Al-Baqarah, wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna nasa sikhra. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itu yang kafir, yang mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala membebaskan tuduhan kepada Nabi Sulaiman. Sudah lama berarti ya tuduhannya, sampai turun ayat dalam surah Al-Baqarah tersebut. Kembali ke surah Saba. Ya'maluna lahu ma yasha'u. Setan-setan itu atau jin-jin itu ya bekerja untuk Sulaiman apa yang dia inginkan, sesuai apa yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Min mahariba, berupa membuat gedung-gedung. Jadi jin-jin dulu membuat gedung-gedung atas perintah Nabi Sulaiman. Wa tamasila, dan patung-patung. Begitu dalam tafsirnya. Tamasil yakni patung. Wa jifanin, jifan, piring yang besar ya, piring.
Piring-piring kal jawabi, seperti kolam-kolam, yakni piring-piring yang besar seperti kolam. Jadi wadah air dibuat ya, piring yang besar seperti kolam. Jadi para jin membuat itu atas perintah Nabi Sulaiman. Wa kudurir rasiyat, dan periuk-periuk yang tetap. Yang tetap itu yang tidak dipindahkan. Ikmalu ala Dawud syukra. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Dawud dan keluarganya, beramalah wahai keluarga Dawud syukra. Syukra di sini adalah maf'ul li ajli, artinya beramallah kalian sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk syukur. Jadi Nabi Dawud dan keluarganya termasuk Sulaiman alaihi wassalam diberikan nikmat yang banyak, nikmat yang besar. Di antaranya adalah bisa mempekerjakan para jin untuk membuat apa yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Allah perintahkan agar beramal soleh demi mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk juga perintah bagi kita juga, beramal soleh sebagai wujud syukur. Sebagai wujud syukur adalah beramal soleh. Kemudian Allah menyebutkan wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku itu yang asyakur, yang mereka itu asyakur. Asyakur itu bersyukur dengan sepenuhnya. Jadi sangat sedikit hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang betul-betul syukurnya itu penuh. Ya sebagaimana kita ketahui ya, termasuk kita juga. Nah, kemudian saya menyebutkan fiha, dalam ayat ini ada faedah tentang masalah ini, jawazu tikhadil awani walau kanat kabirotan. Boleh membuat wadah-wadah untuk air atau wadah-wadah untuk selain air walaupun besar ya, walaupun besar. Malam takun min dhahabin au fiddatin, selama itu bukan dari emas atau perak, karena ada larangannya membuat wadah dari emas atau perak. Au kana fiha sarafun, atau ada sarof, yakni berlebih-lebihan di sana. Nah, ini dari ayat ini dibuat dalil bolehnya orang itu membuat wadah-wadah air dari apa saja, yakni dari bahan apa saja, dari besi, dari batu, dari kayu, dari plastik ya. Selama bukan dari emas dan perak ya, dan selama tidak berlebih-lebihan. Nah, di sini ada beberapa hal yang mungkin kita ambil faedah. Yang pertama, bahwa Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi kekuasaan yang nanti tidak diberikan kepada orang setelahnya ya, yang orang setelahnya itu tidak bisa untuk menandinginya. Di antaranya adalah menguasai jin ini. Di antaranya adalah menguasai jin. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW, beliau pernah sholat malam diganggu oleh setan. Kemudian setannya dicekik oleh beliau sampai keluar liurnya, terkena tangan beliau. Terkena tangan beliau, liurnya. Kemudian beliau, Nabi SAW, berkeinginan untuk mengikat setan itu supaya bisa dilihat oleh orang-orang di Madinah pada pagi harinya. Tetapi beliau batalkan karena teringat doanya Nabi Sulaiman. Teringat doanya Nabi Sulaiman agar jangan sampai nanti ada orang setelah Nabi Sulaiman yang memiliki kekuasaan seperti beliau ya. Di antaranya adalah menguasai jin itu. Lalu Nabi pun melepaskannya. Nah, jadi tidak ada dalam Islam ini
amalan khusus atau wirid khusus untuk menundukkan jin, tidak ada ya. Tidak ada amalan khusus untuk menundukkan jin atau agar mendapat bantuan dari jin, itu tidak ada. Kemudian masalah yang kedua adalah tentang perbedaan ulama. Apakah syariat umat terdahulu itu menjadi syariat bagi kita atau bukan? Ini perbedaan dalam masalah usul, yaitu apakah syariat umat-umat sebelum kita, syariat nabi-nabi terdahulu itu menjadi syariat bagi kita atau tidak. Nah, jadi maksud syariat sebelum kita itu adalah yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis yang sahih ya, bukan yang cerita orang-orang Israiliyat. Cerita Israiliyat bukan. Tetapi yang disebutkan dalam Al-Quran atau hadis yang sahih itu adalah aturan pada umat terdahulu. Apakah itu menjadi syariat bagi kita atau tidak? Para ulama Ahlus Sunnah berbeda pendapat tentang masalah itu. Syariat sebelum kita bisa dikelompokkan ya, bisa dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama adalah syariat sebelum kita yang juga disebutkan oleh Al-Quran atau hadis menjadi syariat kita, maka jelas itu menjadi syariat kita juga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. yakni orang-orang sebelum kalian berpuasa, itu syariat sebelum kalian juga wajib berpuasa. Artinya itu kalau disebutkan seperti itu ya menjadi syariat bagi kita. Taib. Itu kalau ditetapkan menjadi syariat kita. Nah, kalau itu ada dalam syariat kita yang menghapus syariat sebelum kita, maka itu bukan menjadi aturan bagi kita dan tidak boleh orang beralasan dengan itu. Di antaranya apa? Di antaranya tadi ayat yang kita baca, yaitu para jin itu membuat patung atas perintah Nabi Sulaiman. Tidak boleh orang beralasan, lah ini Nabi Sulaiman merintahkan jin buat patung, dan memang tamasil dalam kitab-kitab tafsir artinya ya patung, ya, artinya patung. Nah, itu juga syariat sebelum kita. Nah, ketika Nabi Yusuf sujud kepada orang tuanya dan secara zahir ya memang sujud, ya sujud. Apakah boleh kita sujud kepada sesama? Tidak boleh, ya, karena ada larangan. Patung juga karena ada larangan. Meskipun itu terjadi pada umat-umat terdahulu, dan pada umat terdahulu dibolehkan, tapi karena sekarang sudah nggak dibolehkan, ya sudah bukan menjadi aturan kita. Jadi tidak boleh orang berhujjah, berdalil dengan syariat para nabi terdahulu, ya, meskipun riwayatnya sahih atau memang dalam Al-Quran, tapi sudah dimansuh, ya, sudah dihapus. Atau sebaliknya juga, dahulu tidak dibolehkan, sekarang dibolehkan. Contoh adalah masalah rampasan perang, ghanimah. Rasulullah bersabda, wa ukhilat liyal gona maghanimu walam takhilla li ahadin qabli, ya. Dihalalkan bagiku ghanimah, harta rampasan perang, dan tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku, ya. Itu yang kedua. Jadi kalau syariat orang sebelum kita, syariat nabi terdahulu itu ditetapkan menjadi syariat kita, maka itu menjadi syariat kita. Kalau dimansuh, maka ya sudah bukan syariat kita, tidak boleh berhujjah dengannya. Tidak boleh berhujjah buat patung atau sujud kepada orang dengan syariat nabi yang terdahulu. Nah, yang ketiga sekarang. Yang ketiga yang tidak ada keterangan, ya. Tidak ada keterangan dalam syariat kita apakah itu boleh atau tidak, ya. Apakah itu ditetapkan jadi syariat kita atau dinafikan, tidak ada. Maka inilah yang menjadi perbedaan ulama. Jadi perbedaan ulama. Di antara misalnya, ya, yang syariat sebelum kita,
perkataan yang ditujukan kepada saudara-saudaranya Nabi Yusuf ketika mereka dipanggil bahwa raja ini kehilangan piala, ya, kehilangan piala. Kemudian dia mengumumkan, ini orang yang mengatakan mengumumkan, waliman jaa bihi himlu bair. Barang siapa yang bisa, ya, menemukan piala itu, membawanya, menyerahkannya, maka dia mendapat hadiah makanan seberat yang dibawa oleh onta, sebanyak yang dibawa oleh onta. Itu syariat sebelum kita. Masalahnya kalau sekarang, boleh enggak orang beralasan seperti itu? Misalnya barang saya hilang, siapa yang mampu menemukannya, menyerahkan kepada saya beri makanan seberat sekian misalnya. Seperti itu. Jadi tidak ada keterangan, misalnya tidak ada keterangan dari syariat kita yang itu menetapkan jadi syariat kita atau menafikan, tidak ada. Secara umum ulama berbeda pendapat. Kebanyakan ulama membolehkan. Ini mazhab Maliki, Hanafi, dan juga yang masyhur dari Imam Ahmad. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di antaranya, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih, ya. Surah Al-An'am ayat 90. Mereka itu adalah yakni para nabi, orang-orang yang Allah beri hidayah. Maka ikutilah, ya, petunjuk-petunjuk mereka. Ikutilah petunjuk-petunjuk mereka. Kemudian juga firman Allah yang masyhur, summa auhayna ilaika anit tabi millata Ibrahim hanifa. Masyhur maksudnya masyhur didengar banyak orang, ya. Ya kalau maksudnya dalam Al-Qur'an semuanya yang mutawatir, ya, bukan hanya masyhur dalam istilah ilmu hadis. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi untuk mengikuti agama Ibrahim yang hanif, ya. Berarti Ibrahim sebelum kita. Jadi kita diperintahkan mengikuti agama Ibrahim, berarti mengikuti syariat sebelum kita. Nah, kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika. Allah telah mensyariatkan untuk kalian berupa agama yang telah Dia wasiatkan kepada Nuh dan kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi. Artinya yang diwasiatkan kepada Nuh disyariatkan kepada kita. Nah, itu dalil ulama yang mengatakan bahwa syariat orang sebelum kita adalah syariat kita juga. Artinya boleh ahli fikih atau ulama berdalil dengan syariat orang sebelum kita kalau itu tidak dimansuh. Adapun pendapat yang kedua dalam yaitu mazhab Syafi'i mengatakan enggak, syariat orang sebelum kita itu bukan syariat kita. Allah mengatakan walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, ya. Masing-masing kami jadikan, ya, masing-masing dari kalian kami jadikan syariat dan metode sendiri-sendiri, ya. Metode dan sendiri-sendiri. Itu diantara dalilnya. Dan juga sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'istu ila nasi kafah. Dahulu Nabi itu diutus untuk kaumnya secara khusus, sedangkan aku diutus kepada manusia semuanya. Dan hal-hal selain itu, dalil-dalil selain itu. Meskipun begitu, meskipun menurut mazhab Syafi'i syariat orang sebelum kita bukan syariat kita, tapi terkadang itu menjadi istiqnas. Istiqnas itu ya semacam penguat lah, ya, semacam penguat, tapi bukan jadi dalil utama. Nah, ala kulli hal itu gambaran apakah syariat orang-orang sebelum kita menjadi syariat kita atau tidak. Kalau yang ditetapkan menjadi syariat kita, ya maka itu jadi syariat kita. Seperti misalnya berkorban, ya, seperti misalnya khitan, ya, seperti puasa dan hal-hal lain yang banyak. Karena kebanyakannya justru memang sama. Kalau itu dimansuh, nyata-nyata dimansuh, ya bukan, ya. Misalnya sujud kepada orang, kemudian buat patung, ini dimansuh, tidak boleh. Tidak boleh orang berdalil dulu Nabi Sulaiman juga buat patung, kenapa kita nggak boleh? Ya karena memang sudah nggak boleh, ya. Termasuk dulu misalnya orang dibolehkan menikahi seorang perempuan dengan saudarinya sekaligus, ya sekarang ya nggak boleh, ya. Dengan saudaranya bahkan dulu boleh, ya zaman Nabi Adam, ya sekarang ya nggak boleh, ya.
Nah, kalau yang nggak ada keterangan inilah yang ulama berbeda pendapat. Allah taala alam. Nah, sekarang kita masuk pada masalah yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu bolehnya membuat wadah-wadah meskipun besar selama itu bukan dari emas atau perak ya, emas atau perak. Nah, secara asal benda-benda ya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu adalah bersih, yakni bukan najis. Selama tidak ada keterangan itu adalah najis. Boleh membuat wadah-wadah dari batu, dari kayu, dari plastik ya, dari semen misalnya, meskipun besar tidak mengapa ya, dari besi ya. Walaupun dari barang-barang yang harganya mahal seperti kristal, permata, boleh meskipun ada kemakruhan. Yang dikecualikan adalah emas dan perak ya. Yang dikecualikan adalah emas dan perak saja. Tidak boleh membuat wadah atau membuat barang dari emas dan perak. Di antaranya adalah dasarnya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la talbasul harira walad dibaja. Janganlah kalian itu memakai harir, sutra, dan jangan pula dibaj. Dibaj itu adalah sutra yang mahal, sutra yang lebih bagus. Wala tasrabu fi aniyati dzahabi wal fiddati. Dan janganlah kalian itu minum dari wadah emas dan perak. Jangan minum dari wadah emas dan perak. Wala taqulu fi sihafiha. Dan janganlah kalian makan dari piring-piringnya, yakni piring emas, piring perak jangan kamu gunakan. Seandainya ada ya. Membuatnya saja haram, yakni membuat tidak boleh, haram membuatnya. Menggunakannya juga tidak boleh, meskipun bukan dia yang membuat, atau meskipun dia diperintah untuk membuat saja, tidak dia yang menggunakan, sama-sama terlarang. Dan Rasulullah mengatakan, fa innaha lahum fid dunya walana fil akhirah. Sesungguhnya itu, yakni wadah-wadah dari emas dan perak itu untuk mereka, yakni orang-orang kafir di dunia ini. Sedangkan bagi kita nanti di akhirat. Tentunya emas dunia dan akhirat tidak sama ya, beda. Kemudian apakah ini menunjukkan bahwa orang kafir boleh memakai emas dan perak? Jawabannya ya tidak juga. Ini ibaratnya kalau orang misalnya kita ngasih nasihat atau ngandani bocah ya. Ora gelem ora percaya. Wis ben kono dhek sak karepe kowe aja melu-melu ya. Ya, paham ya? Nah, orang kafir biar dia pakai emas, perak, kamu jangan ya. Maksudnya karena orang kafir udah nggak bisa lagi dinasehati gitu. Bukan berarti orang kafir itu lepas dari ketentuan syariat, enggak. Orang kafir tidak lepas dari ketentuan syariat. Seandainya dia itu mati dalam keadaan kafir, maka dia tetap disiksa karena kafirnya dan juga ditambah siksanya karena dosa dia tidak melakukan syariat Islam. Misalnya orang kafir dia minum minuman keras, dia tidak sholat, dan memang tidak sholat ya, tidak zakat, tidak puasa, mati dalam keadaan kafir. Nah dia nggak sholat, nggak puasa itu tetap nanti menjadi tambahan bebannya di akhirat ya, di akhirat. Atau dia misalnya berbuat maksiat-maksiat, misalnya mencuri, kemudian minum minuman keras, berjudi, nah itu menjadi tambahan siksa di akhirat ya. Tetapi kalau dia masuk Islam ketika dunia itu dihapus ya, dihapus. Jadi orang kafir pun dia itu terkena hukum masalah syariat. Nggih. Nas hadis menunjukkan diharamkannya makan dan minum, yakni dari wadah emas maupun perak, dan dikiaskan dengan makan dan minum ini seluruh penggunaan. Jadi seluruh penggunaan, baik itu untuk wadah air yang digunakan untuk bersuci juga dilarang. Meskipun nas hadis mengatakan jangan minum dari wadah emas dan perak, jangan makan dari piring-piringnya. Tapi bagaimana kalau saya pakai untuk wadah minyak wangi misalnya? Tetap nggak boleh ya, tetap nggak boleh.
Bagaimana kalau saya gunakan untuk wadah air untuk wudhu, tetap nggak boleh ya. Untuk cendok ya nggak boleh ya, tetap nggak boleh. Untuk misalnya jarum jam misalnya ya, nggak boleh ya, tetap nggak boleh. Nah, dan larangan ini umum untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Berbeda kalau larangan memakai sutra. Larangan memakai sutra khusus untuk laki-laki. Tapi kalau larangan memakai wadah-wadah, alat-alat dari emas dan perak, maka ini umum laki-laki maupun perempuan. Tidak boleh perempuan juga minum dari wadah emas, tidak boleh. Atau wadah perak juga tidak boleh ya. Atau wudhu dari wadah emas atau perak, atau pakai cendok emas misalnya, tidak boleh juga. Perempuan yang dibolehkan hanya perhiasan saja. Hanya apa? Hanya perhiasan. Perempuan yang dibolehkan hanya perhiasan emas. Itu dipakai untuk perhiasan. Kalau dipakai untuk alat, tidak boleh. Paham ya? Tahu bedanya ya? Jadi misalnya perempuan pakai gelas emas, nggak boleh. Tapi kalau dia pakai cincin emas, boleh, karena cincin perhiasan. Paham ya? Sekarang masalahnya misalnya begini. Ada perempuan pakai jam tangan, tapi talinya itu emas. Talinya itu emas. Boleh atau enggak? Jadi kalau itu perhiasan boleh. Kalau digunakan sebagai alat ya, atau barang-barang tidak boleh. Nah, jawabannya adalah kalau perhiasan itu ya, dia punya jam tangan dihiasi dengan emas, jawabannya boleh. Kalau hiasannya bisa diambil, bisa dipasang. Paham ya? Tapi kalau misalnya jarum jamnya dari emas, tidak boleh. Tidak boleh ya. Karena itu alat ya. Kalau perhiasannya bisa dilepas, bisa dipasang, maka boleh. Jadi ulama ada yang menyatakan boleh perempuan itu menghiasi sampul mushafnya dengan emas. Itu maksudnya kalau perhiasan itu bisa dipasang, bisa dilepas ya. Tapi kalau dijadikan sampul ya nggak boleh ya. Emas dijadikan sampul nggak boleh. Maksudnya seperti itu. Nah, Tayyib, itu yang emas murni, yakni wadah yang murni-murni betul emas atau murni perak. Bagaimana dengan wadah misalnya dari logam tapi dilapisi emas atau perak? Dilapisi ya, emas atau perak. Tapi wadahnya bukan emas, dilapisi emas atau perak. Hukumnya tetap tidak boleh ya, tetap tidak boleh. Yang pertama, kalau melakukan pelapisan itu nggak boleh ya. Sekarang bagaimana kalau memakainya? Dia nggak melakukan, tapi dia yang memakainya. Jawabannya, kalau lapisannya itu tebal, nggak boleh. Kalau lapisannya tipis sekali, boleh. Ulama mengatakan bagaimana tebal dan tipis itu? Kalau dia itu dipanasi dengan api, kok dia itu sampai terkumpul ya, emasnya atau peraknya itu tebal. Kalau dipanasi dengan api itu kok enggak ya, enggak mengumpul, jadi hilang, maka itu tipis karena seperti enggak ada. Nah, tapi meskipun begitu melakukan pelapisan itu dilarang. Nah, kemudian bagaimana kalau wadah itu ditambal dengan emas atau perak? Misalnya ada gelasnya retak, pecah ya, gelasnya retak. Ditambal pakai emas atau perak, boleh atau enggak? Ya, ditambal ya mas. Jadi untuk retaknya itu supaya enggak bocor, kasih emas atau perak. Kalau tambalannya itu dengan emas, tidak boleh ya, tidak boleh. Kalau tambalannya dengan perak, bagaimana? Karena ada hadis bahwa dari Anas radhiyallahu anhu, inna kidhan Nabi sallallahu alaihi wasallam in kasaro fattakhoda makana sya'bi silsilatan min fiddah, bahwa satu wadah milik Nabi sallallahu alaihi wasallam itu retak. Jadi ada agak retak itu celahnya, kalau diisi air ya bocor. Maka ditambalah itu dengan benang dari perak. Maksudnya bukan benang dari ditambal, tapi tambalannya itu menggaris saja gitu ya, perak, sehingga seakan-akan seperti benang dari garis.
Nah, sehingga ulama mengatakan kalau itu tambalannya sedikit untuk keperluan dengan perak maka boleh ya. Tambalannya sedikit dengan perak untuk keperluan boleh. Tapi kalau besar makruh. Kalau besar untuk keperluan makruh. Kalau besar untuk hiasan haram, enggak boleh. Kalau sedikit untuk perhiasan makruh. Ulangi, kalau dengan emas enggak boleh ya, secara mutlak haram. Kalau dengan perak, kalau tambalannya itu kecil untuk keperluan supaya enggak bocor saja misalnya, maka boleh. Kalau dengan perak tapi banyak, tambalannya banyak, ternyata lubangnya besar ya, dengan perak semua, makruh ya, boleh tapi makruh. Kalau sedikit bukan untuk nambel tapi untuk perhiasan ya, dikasih misalnya digarisi dengan perak gitu, dengan cairan perak digarisi, maka ini makruh. Taib. Terus apa dasarnya kan gitu? Sampai perincian seperti itu. Dasarnya adalah yang pertama bahwa tadi larangan memakai wadah emas dan perak ya. Ada larangan memakai wadah emas dan perak. Nah, ini ada hadis bahwa wadah milik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu wadah minum milik Nabi, retak ditambal dengan perak. Sehingga ulama yang membuat perincian seperti itu berdalil rukhsah itu hanya yang ada pada dalil. Paham? Rukhsah itu hanya yang ada pada dalil. Di luar itu ya nggak boleh. Dalil itu nggak boleh. Karena ini dalil yang ada dalam hadis itu adalah apa? Ditambal dengan perak, maka tambal dengan emas nggak boleh. Paham ya? Nah, itu begitu apa? Sisi pendalilannya. Mengapa kok yang dibolehkan hanya perak, nambalnya dengan emas kok nggak boleh? Ya karena adanya dalam dalil cuma perak. Nah, begitu juga bagi laki-laki ya, laki-laki dibolehkan melapisi kalau itu sedikit ya, barang-barangnya atau sesuatu barang tertentu dengan perak. Di antaranya dalil adalah bahwa pegangan pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga dilapisi perak ya, pegangan pedang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentang wadah emas dan perak. Masalah yang lainnya adalah wadah milik orang-orang kafir. Boleh tidak orang Islam memakai wadah milik orang-orang kafir? Jawabannya boleh ya. Maksudnya itu kalau bukan merampas miliknya ya, artinya dipinjami ya, atau disuguhi dengan wadah mereka. Jawabannya boleh ya, jawabannya boleh. Tapi kalau tidak yakin itu apa, kalau khawatir itu najis, terkena najis, maka makruh. Tapi kalau yakin itu bersih boleh saja ya, kalau yakin bersih boleh saja. Rasulullah bersabda kepada Abu Sa'labah Al-Khushani bahwa dia menceritakan hadisnya riwayat Bukhari dan juga riwayat Abu Dawud, bahwa dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tinggal di kampung gitu, di wilayah banyak orang-orang kafir, Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan mereka biasa masak babi atau anjing Allah dalam riwayat, dan minum khamar ya. Maka bertanya, bolehkah kami minum makan dari wadah-wadah mereka? Artinya kalau disuguhi atau terpaksa minjam dan itu. Maka Rasulullah melarangnya. Kalau ada yang lain jangan ya. Tapi kalau enggak ada, faksiluha bil ma' summa kulu fiha. Kalau tidak ada maka cucilah dengan air, lalu kalian makan dengan wadah tersebut.
Kemudian dalam hadis lain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Bukhari dan Muslim, pernah berwudu dari mazadati musyrikatin, dari wadah air milik wanita musyrikah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu dari wadah air milik wanita musyrikah. Dan Umar radhiyallahu anhu pernah berwudu dari gentong atau guci milik seorang Nasrani. Jadi dibolehkan. Secara asal kalau itu yakin bersih atau tidak khawatir najis, maka boleh pakai wadah orang-orang kafir. Ini wadah orang-orang itu tidak masalah dipakai. Misalnya dia mengantarkan hadiah pakai wadah mereka, boleh, hadiahnya tidak dianggap ternajisi misalnya makanannya. Tapi kalau diketahui orangnya itu kok suka bersinggungan dengan najis, maka makruh kalau tidak yakin bersih. Tapi kalau yakin bersih ya boleh saja, ya boleh. Ya haram. Nah, Allah Ta'ala itu barangkali berkenaan dengan masalah wadah-wadah, tentang wadah dari emas dan juga wadah orang-orang kafir. Nah, kita lanjutkan ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh penulis di sini. Pada ayat surah Al-An'am ayat 145. Al-An'am ayat 145. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bihi." Katakanlah wahai Nabi, aku tidak mendapati pada apa yang telah diwahyukan kepadaku itu diharamkan, ada yang diharamkan bagi orang yang memakannya, ya. Jadi yang diwahyukan kepadaku itu tidak ada yang diharamkan bagi orang yang memakan untuk memakannya kecuali berupa bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi. Daging babi ini umum, ya, baik itu babi yang dipelihara maupun babi hutan, umum. Kemarin itu ada tersebar bahwa babi hutan tidak seperti babi peliharaan, sama hukumnya. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Jarir maupun tafsir Ibnu Katsir sama, babi yang dipelihara maupun babi hutan sama-sama haramnya, tidak ada bedanya karena sama-sama babi, ya. Dan orang Arab dulu tidak membedakan, ya. Apakah ada ceritanya? Saya kurang tahu. Apakah ada ceritanya orang Mekah itu ngingoni babi, ya? Enggak. Yang mereka tahu babi ya babi liar, ya. Tahunya babi ya liar juga. Allah alam. Jadi babi haram, ya, baik itu babi peliharaan maupun babi hutan. Apapun istilahnya, pokoknya babi sama. Fa innahu rijsun, sungguhnya itu adalah rijsun, kotor. Au fiskon uhilla li ghairillahi bihi, atau suatu kefasikan, yaitu yang disembelih untuk selain Allah. Yang disembelih untuk selain Allah, ini yang dikorbankan untuk selain Allah itu haram. Famanitur ghaira bagin wala adin, barang siapa yang terpaksa ghaira bagin, dia tidak berlebih-lebihan atau tidak menginginkan, tidak mencari-cari, wala adin, dan tidak melampaui batas, fa inna rabbaka ghafurur rahim, sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di dalam terjemahan, tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan, yakni terpaksa lalu dia cari, itu tidak boleh. Jadi terpaksa itu dapat seadanya itu yaitu, ya, bukan memilih-milih itu. Dan tidak pula melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, tafsirnya ghaira bagin wala adin itu adalah yang lebih kuat, adalah dia itu bukan pemberontak dan bukan maksiat, ya. Artinya hal-hal ini biasanya orang terpaksa itu ketika safar.
Nah, ketika safarnya itu karena dia memberontak atau safar maksiat, menurut madzhab Syafi'i tidak boleh ngambil rukhsah ya, tidak boleh ngambil rukhsah sampai dia tobat. Dia tobat. Itu menurut madzhab. Jadi kalau menurut madzhab Syafi'i, misalnya orang pergi untuk bermaksiat, safar untuk maksiat, misalnya untuk membeli khamr. Di tengah perjalanan dia terpaksa tidak boleh mengambil rukhsah, baik dalam ibadah maupun dalam makanan sebelum bertobat ya, sebelum bertobat. Tidak boleh dia tayamum, kalau dia sholat dengan tayamum nggak sah dan sholatnya harus diulangi lagi ya. Kemudian tidak boleh makan bangkai sebelum dia bertobat dan lain sebagainya ya. Dari rukhsah yang ada. Karena apa? Karena rukhsah itu ya untuk orang baik. Masa rukhsah untuk apa? Penjahat kan gitu. Penjahat tidak usah dikasih rukhsah. Menurut madzhab seperti itu. Karena dalam kaidah ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu tidak digantungkan dengan maksiat ya. Termasuk juga kalau ragu ya tidak ngambil rukhsah ya. Paling ini maksiat. Nah, itu tapi pendapat madzhab. Kembali ke ayat Al-An'am ayat 145. Sebagaimana kita tahu bahwa surah Al-An'am adalah surah Makkiyah. Jadi tidak boleh orang berdalil dengan ayat ini mengatakan yang haram ya cuma ini ya. Tidak boleh. Kenapa? Dia mengatakan yang haram cuma ini karena Nabi mengatakan atau Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa ayakuna maitatan, kecuali semua tidak ada yang haram kecuali ini dan ini dan ini ya. Ya maksudnya ya pada waktu itu. Setelah itu yakni setelah turun ayat itu, nanti setelah misalnya hijrah ke Madinah, ada hal-hal lagi makanan-makanan termasuk hewan-hewan yang diharamkan. Nah ini kan nggak ada khamr di sini, karena waktu itu memang belum diharamkan khamr. Tapi nanti akhirnya di Madinah khamr diharamkan. Jadi tidak boleh orang berdalil dengan ayat ini kemudian mengatakan yang haram ya cuma ini, tidak boleh ya. Karena ini ayat Makkiyah. Dan pengharaman khamr misalnya turun di Madinah. Jadi pada waktu itu memang yang diharamkan ya cuma ini ya. Yang diharamkan selain ini ya turun setelahnya. Syariatnya turun setelahnya. Nah, dan ini bukan bermakna ayat ini mansuh, tidak mansuh. Ya meskipun ada yang menganggap mansuh itu dihapus. Tapi menurut Ibnu Katsir ini bukan dalam bab mansuh, karena secara asal barang-barang makanan-makanan itu secara asal boleh. Turun ayat yang mengharamkan sebagian, nanti turun ayat lagi mengharamkan yang lainnya. Bukan berarti ayat yang awal itu dimansuh, enggak ya. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak boleh berdalil dengan ayat ini membatasi hal yang haram hanya pada ayat ini saja. Karena setelah ini masih ada turun ayat-ayat lain yang mengharamkan hal-hal lainnya. Nah, yang pertama adalah bangkai yang diharamkan di sini. Bangkai adalah hewan yang mati yang tidak disembelih secara syar'i. Mungkin itu tertabrak atau mungkin terpukul atau ditanduk hewan lain atau nyemplung ke air atau jatuh dari tempat yang tinggi ya, atau sakit ya. Kecuali tentunya ikan dan belalang, maka halal ya, ikan dan belalang. Audaman masfuhan, atau darah yang mengalir. Mafhumnya kalau darah itu enggak mengalir enggak haram ya. Darah enggak mengalir enggak haram. Gimana darah enggak mengalir? Misalnya orang beli daging di pasar orang Islam ya. Dalam daging itu ada merah-merahnya ya, ada daging yang masih ada semu merahnya di daging itu. Maka itu tidak termasuk yang diharamkan karena itu bukan darah yang mengalir ya, darah yang mengalir. Jadi ada merah-merah di daging itu, maka itu tidak termasuk darah yang mengalir. Jadi tidak diharamkan. Karena berat atau susah menghindarinya. Termasuk juga darah yang beku sebagaimana dalam hadis ukhilat lana maitatani wadamani ya, dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai adalah ikan dan belalang, dua darah adalah altihal wal kabid ya, yaitu limpa dan hati. Yaitu darah yang membeku.
Artinya yang membeku di dalam ya. Kalau yang mengalir terus membeku ya tetap haram ya, tidak bisa ya. Terus mengalir. Nah, atau lahma khinzir saya disebutkan daging babi adalah haram ya, babi peliharaan maupun babi hutan sama. Atau yang disembelih untuk selain Allah, ini juga haram. Nah, kemudian penulis mengatakan fiha najasatu atmil maitah. Di dalam ayat ini terdapat faedah yaitu najisnya tulang bangkai ya, najisnya tulang bangkai. Jadi tulang termasuk najis. Jadi kaitannya dengan bab aniyah ini, bab wadah tentang tulang. Jadi terkadang mungkin orang ada hewan besar mati, tulangnya mungkin dimanfaatkan, tidak boleh karena itu najis ya, najis ya. Mungkin untuk gantungan kunci misalnya, kalau itu dari bangkai nggak boleh. Tapi kalau dari hewan sembelian yang halal dimakan boleh ya, boleh karena bukan najis. Tapi kalau dari bangkai tidak boleh ya, baik digunakan untuk wadah atau untuk sendok ya, karena itu najis, dilarang. Nah, dan kaidah mengatakan ya, yang terpotong dari hewan yang hidup maka hukumnya seperti bangkainya ya, yang terpotong dari hewan yang hidup hukumnya seperti bangkainya. Kalau bangkainya itu najis, maka yang terpotong ini najis. Kalau bangkainya enggak najis, yang terpotong enggak najis. Contoh, ada ikan hidup, ekornya terpotong, ekornya enggak najis karena ikan kalaupun mati tidak najis. Tapi kalau ada sapi ekornya terpotong ya, maka yang terpotong ini najis. Kalau sapinya masih hidup ya, sapinya masih hidup, ekornya terpotong, ekornya najis. Kenapa? Karena kalau sapi menjadi bangkai najis, sehingga bagian tubuh yang terambil, yang terpotong dari hewan itu hukumnya sama dengan hukum bangkai hewan tersebut. Kalau bangkainya najis berarti yang terpotong ini najis. Kalau bangkainya enggak najis seperti ikan dan belalang, dan memang itu ikan dan belalang, maka yang terpotong ini tidak najis. Nah, kemudian ayat yang berikutnya ini seakan-akan penulis seakan-akan menulis akan mengecualikan yang terambil dari hewan tapi enggak najis ya, yang terambil dari hewan tapi enggak najis, baik hidup atau mati menurut adanya perselisihan ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 80. Surah An-Nahl ayat 80. Surah An-Nahl ayat 80. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kaum muslimin untuk memiliki rumah yang belum memiliki. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta. Dan dia menjadikan bagimu rumah-rumah, maksudnya adalah kemah-kemah dari kulit hewan ternak. Dari kulit hewan ternak. Hewan ternak itu yang dimaksud adalah unta, sapi dan kambing ya, dengan jenisnya. Kalau disebut hewan ternak dalam masalah agama maksudnya itu. Unta, sapi termasuk kerbau, kambing termasuk domba, biri-biri. Itu an'am. Hewan ternak. Buyutan yakni rumah-rumah, kemah-kemah. Allah jadikan dari kulit hewan ternak itu kemah-kemah. Tastakhifunaha, yang kalian merasa ringan untuk membawanya, merasa ringan membawanya. Yauma dzanikum, pada hari keberangkatan kalian, beperginya kalian. Dzanikum ya. Dzana yat'anu itu pergi ya, ini berangkat. Kalau musafir itu berangkat disebut dzana ya, berangkat. Dan orang Arab terkadang mengatakan dho'inatuhu itu diartikan dengan istrinya, karena kalau orang-orang laki-laki pergi, suami pergi, istrinya biasanya diajak. Safar, Nabi juga mengajak istrinya ketika safar ya, mengajak istrinya ya. Dho'inah ya. Dan dho'inah terkadang disebutkan juga untuk wanita yang ada di dalam sekedup. Karena zaman dahulu kalau wanita safar pergi, unta dikasih sekedup tahu ya. Ya meskipun di kita nggak ada.
si perempuan di dalam itu, ya, wanita. Disebut dhainah. Jadi wanita yang ikut berangkat itu. Nah, wa yauma iqamatikum, dan pada hari kalian bermukim. yakni kulit-kulit tadi yang digunakan untuk kemah ringan kamu bawa, baik untuk ketika bepergian maupun mukim. Salah satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, bisa dijadikan tempat untuk istirahat ketika safar. Atau itu rumah bagi orang-orang Badui, ya. Orang-orang Badui rumahnya ya dari itu. Ketika mereka pindah rumahnya dibawa, ya, rumahnya dibawa. Zaman dulu. Kemudian Allah mengatakan wa min aswafiha, dan dari aswafiha, ha domir kembali kepada an'am, ya, hewan ternak. Hewan ternak. Jadi hewan ternak tadi apa? Unta, sapi dan kambing, ya, atau domba. Wa min aswafiha, makanya dalam terjemahan diartikan dan dari bulu domba, ya, aswafsu bulu domba. Padahal domba mana disebutnya? Disebutnya dalam an'am itu tadi, ya. Dan dari bulu domba, wa aubariha, dan bulu-bulu unta. Ya, bulu domba, bulu unta. Wa as'ariha, dan bulu kambing. Jadi tidak boleh di sini as'ar diartikan semua rambut hewan semua, nggak bisa, ya, khusus hewan ternak. Kenapa? Karena tadi disebutkan hewan ternak, ya, an'am. Maka diartikan dalam terjemahan bulu kambing, ya, bulu kambing. Bukan semua bulu, semua hewan, enggak, ya, khusus hewan ternak. Asasan, ya, sebagai asasan, Ibnu Katsir memilih asasan maksudnya adalah harta, ya. Jadi kamu bisa jadikan harta, bisa kamu jadikan barang dagangan itu, ya. Jadi kalau orang punya ternak domba banyak, bulunya bisa diambil, bisa dijual. Dan harta ini umum, ya, baik itu diperdagangkan atau dibuat untuk jadi baju sendiri, ya, atau untuk selimut atau untuk lainnya, asasan. Wa mata'an ilahin, dan kesenangan sampai waktu tertentu. Kalau dalam terjemahan asasan diartikan alat-alat rumah tangga, ya, alat-alat rumah tangga. Nah, kemudian Syekh mengatakan fiha, di dalamnya, ya, ini terdapat faedah dari ayat ini, anna sya'ra wasufa warisha tahirun, bahwa asy'ara, yakni bulu hewan itu, bulu kambing tadi, wasufa, dan bulu domba, ya. Warisha, rish itu adalah bulu unggas, ya, bulu unggas tahu, ya, bulu ayam, bulu bebek, burung, ya, dan juga bulu unta itu tadi. Tahirun itu bersih, suci, ya, suci. Jadi kalau hewan hidup, bagian yang terpotong dari hewan itu hukumnya seperti bangkainya hewan itu, tapi dikecualikan darinya apa? Bulu, ya, darinya bulu. Nah, kenapa tulang nggak dikecualikan? Penulis mengatakan tulang termasuk najis, ya, karena nggak ada dalilnya, ya, nggak ada dalilnya. Yang disebut ada dalilnya ya cuma bulu saja. Berarti yang dikecualikan yang suci hanya bulu saja, ya, dari bulu itu diambil. Tidak boleh orang mengkiaskan, lo kan bulu kambing suci, kalau begitu ekornya yang terputus juga suci, tidak boleh, ya, tidak boleh. Karena yang dikecualikan hanya bulunya saja. Jadi kalau hewan ternak atau hewan hidup, apa saja hewan bersih selain anjing dan babi, diambil bulunya, maka itu ketika hewannya hidup, bulunya ini suci, tidak najis. Paham, ya? Nah, masalahnya sekarang, bagaimana kalau ngambilnya itu ketika hewannya sudah jadi bangkai? Paham, ya? Hewannya sudah jadi bangkai. Kalau hewannya disembelih secara syar'i, bulunya diambil, suci, tidak masalah, ya. Bukan hanya bulunya, tulangnya pun suci, ya. Kalau diambil ketika hidup, bulunya diambil, bulunya bersih, suci, tidak najis. Nah, yang jadi perbedaan pendapat, kalau misalnya ada domba mati, bulunya ini diambil, suci atau najis? Menurut mazhab Syafi'i najis. Ternyata menurut mazhab Syafi'i najis. Jadi kalau bebek mati, diambil bulunya, najis menurut mazhab Syafi'i, najis. Tapi menurut mazhab juga, kalau misalnya orang di jalan atau di tempatnya ada bulu, wah, ini mencurigakan, ini najis apa enggak?
Ada bulu, kita nggak tahu bulu ini tadi terlepas ketika hewannya masih hidup, atau ketika dia sudah disembelih dengan cara yang benar, atau ketika jadi bangkai. Maka kita anggap suci atau najis? Dianggap suci. Dalam adab dianggap suci. Kenapa? Karena kita tidak mengatakan najis kalau masih ragu, ya. Tidak mengatakan najis kalau masih ragu, nggak dianggap najis. Ya. Karena ada kemungkinan ini suci, ada kemungkinan najis, ya dianggap suci, ya dianggap suci. Ya. Nah, jadi ada perbedaan tentang bulu hewan yang diambil ketika hewannya sudah mati. Nah, kalau antum mau ikut mazhab Syafi'i atau mau lebih berhati-hati, ya jangan kamu ambil, ya, jangan kamu ambil. Meskipun menurut mazhab, meskipun kulitnya itu sudah disamak, yang suci hanya kulitnya, bulunya tidak suci. Tapi kalau masih tersisa sedikit dimaafkan. Kalau masih tersisa sedikit dimaafkan. Dan menurut mazhab Syafi'i termasuk yang luas di dalam masalah samak kulit. Hewan apapun yang mati menjadi bangkai, kulitnya bisa disamak menurut mazhab, kecuali anjing dan babi. Karena di sana ada mazhab lain membatasi kulit yang bisa disamak kalau hewannya jadi bangkai hanyalah hewan yang halal dimakan. Paham ya? Ya seperti kuda halal apa haram? Halal menurut kebanyakan ulama. Berbeda dengan mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah taala. Atau yang tidak boleh dimakan seperti keledai, ya. Maka meskipun jadi bangkai kulitnya bisa disamak menurut mazhab Syafi'i. Karena di sana ada pendapat mazhab lain yang membatasi hanya hewan yang halal dimakan saja yang boleh disamak. Bahkan ada mazhab yang lebih sempit dari itu, yaitu tidak bisa disamak kalau sudah jadi bangkai. Allah ta'ala alam. Itu tentang bab aniyah. Sekarang masuk pada bab berikutnya, bab halaman 13, babul istinja, bab istinja. Dan sebelumnya sebagaimana telah kita ketahui ya, bahwa membicarakan masalah toharoh apalagi masalah istinja terkadang bersinggungan dengan kata-kata yang mungkin kita membicarakannya itu agak-agak tabu gitu, yes. Tapi ya tetap dibicarakan juga ya supaya jelas hukumnya. Istinja disebut juga istitobah, ya, Dan lafadz istinja ini bisa digunakan baik itu menggunakan air maupun selain air, ya, bisa dikatakan istinja, ya. Meskipun kalau disebutkan istijmar itu biasanya yang enggak, kalau tidak pakai air. Tapi kalau istinja bisa untuk yang pakai air maupun yang tidak pakai air. Kemudian apa pengertiannya istinja itu? Yang pertama sebelumnya bahwa istinja ini termasuk dalam bab menghilangkan najis. Tapi nanti akan disebutkan sendiri bab menghilangkan najis, karena di sana ada kekhususan. Jadi istinja ini termasuk dalam menghilangkan najis sebenarnya, tapi ada kekhususan. Misal orang menghilangkan najis, tangannya terkena najis, maaf ya, tangannya terkena darah. Boleh nggak dia bersihkan pakai batu? Tidak boleh dan tidak bisa suci, ya. Tapi kalau istinja pakai batu boleh, ya, boleh. Jadi istinja itu memang termasuk menghilangkan najis, cuma ada ketentuan khusus, ya, ada ketentuan khusus istinja. Di antara definisinya istinja itu adalah izalatul khariji minas sabilaini an makhrajihi, ya. Yaitu menghilangkan yang keluar dari dua jalan. Jadi yang keluar dari dua jalan itu ya air seni dan lain sebagainya. Nah, itu menghilangkan itu dari dua jalan itu, yakni dari jalan keluarnya, bukan dari tempat lain. Kalau dari tempat lain tidak disebut istinja. Contoh, orang buang air kecil, air kecilnya terkena kakinya, betisnya misalnya, ya. Apakah menghilangkan air kecil dari betis itu disebut istinja atau bukan? Jawabannya bukan, ya, bukan. Karena istinja itu khusus menghilangkan yang keluar dari dua jalan pada tempat keluarnya itu, ya. Jadi menghilangkan dari tempat keluarnya. Kalau itu mengenai tempat lain, membersihkannya tidak disebut istinja. Mafhum ini? Ya. Jadi kalau
yang keluar itu, najis yang keluar itu masih di tempat keluarnya, jalan keluarnya itu, membersihkannya disebut istinja. Tapi kalau sudah kena tempat lain, meskipun tubuhnya, kena jari kakinya misalnya, maka membersihkannya tidak disebut istinja. Tidak boleh pakai batu, harus pakai air ya kalau kena kaki ya. Tapi kalau masih di tempat keluarnya, ini istinja, punya ketentuan berbeda. Sehingga dalam kitab-kitab fikih disendirikan istinja, bab istinja, meskipun dia termasuk menghilangkan najis. Nah, apa hukumnya istinja? Kalau yang keluar itu mengotori atau menajisi tempat keluarnya, maka hukumnya wajib. Kalau yang keluar itu apa? Mengotori tempat keluarnya, menajisi tempat keluarnya, maka hukum istinja apa? Wajib. Kalau enggak mengotori, enggak wajib. Enggak wajib atau enggak? Menurut mazhab Syafi'i kalau enggak mengotori enggak wajib. Bagaimana enggak mengotori? Mereka memberikan contoh, misal yang keluar itu adalah ulat. Misal yang keluar apa? Ulat hidup. Atau yang keluar adalah kerikil. Ya. Atau seperti seperti misalnya kotoran kambing. Kotoran kambing cuma lewat saja, dia tidak mengotori tempat keluarnya, kering. Intinya kalau tidak mengotori tempat keluarnya tidak apa? Tidak wajib. Kenapa enggak wajib? Dan enggak ada gunanya. Bukan enggak ada guna ya, maksudnya karena istinja itu untuk menghilangkan najis. Dan ini enggak ternajisi. Kalau begitu enggak wajib. Meskipun begitu sangat dianjurkan untuk istinja. Demi keluar dari perbedaan pendapat yang mewajibkan itu. Di antara mazhab Hambali atau yang lainnya insyaallah tetap mewajibkan meskipun yang keluar itu bukan najis. Dan menurut mazhab Syafi'i kalau misalnya yang keluar itu kerikil saja misalnya, tidak wajib istinja karena kerikil enggak najis. Meskipun begitu wudunya batal menurut mazhab. Tapi kalau menurut mazhab Hambali yang keluar itu kerikil saja misalnya, wajib istinja juga, wajib istinja. Sehingga demi keluar dari perbedaan ulama sangat dianjurkan istinja meskipun yang keluar bukan najis atau tidak menajisi. Nah, artinya istinja punya ketentuan lain sehingga atau ketentuan khusus sehingga disendirikan. Nah, ayat yang disebutkan oleh penulis dalam surah At-Taubah ayat 108. Nah, surah At-Taubah ayat 108. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la takum fihi abada. Janganlah engkau wahai Nabi melaksanakan sholat dalamnya selama-lamanya. Di dalam terjemahan ini dalam masjid itu selama-lamanya. Jadi maksud masjid ini adalah masjid diror, masjid yang dibangun orang-orang munafik untuk memecah belah kaum muslimin. Maka Nabi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sholat di sana karena orang-orang munafik meminta kepada beliau untuk sholat di sana ya. Mereka bangun masjid, tapi Allah melarangnya karena itu dibuat bukan untuk kemaslahatan kaum muslimin tapi untuk memecah belah. Nah, kemudian lanjutannya la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sungguh masjid yang dibangun didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan sholat di dalamnya. Kebanyakan banyak ahli tafsir maksudnya adalah Masjid Quba. Maksudnya Masjid Quba. Dia masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Itu Masjid Quba. Dalam Islamnya dalam pada masa Nabi Muhammad. Masjid yang pertama dibangun adalah Masjid Quba. Jadi jangan kamu sholat di Masjid Diror. Kamu sholat di Masjid Quba lebih utama bagimu. Karena apa? Masjid itu dibangun dengan dasar takwa sejak pertama kalinya. Jadi sejak pertama kali dibangun. Fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu. Di dalamnya ada para laki-laki yang mereka itu suka, senang untuk membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Jadi ini Masjid Quba dibangun dengan dasar takwa sejak pertama kali. Kalau sekarang kalau nggak salah imamnya adalah Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili.
Kalau dulu Syekh Saleh Al-Maghamsi itu ada diganti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Allah taala hafizahumullah taala. Atau mungkin juga ada imam-imam yang lainnya. Intinya Masjid Quba masjid yang pertama dibangun dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fihi rijalun yuhibbuna ayatatahharu. Di dalamnya ada para laki-laki yang mereka itu suka untuk membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Di dalam sebuah hadis yang dhaif ya, hadisnya dhaif, riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, sanadnya ada kelemahan. Bahwa Nabi SAW bertanya kepada penduduk Kuba, kenapa Allah Subhanahu wa taala sampai memuji kalian dalam ayat? Maka mereka mengatakan natba'ul hijaratal ma'a, kami itu ya, melanjutkan setelah batu dengan air ya. Kami melanjutkan setelah batu dengan air. Maksudnya ketika istinja ya. Ketika istinja mereka itu melanjutkan setelah batu kemudian dengan air, sehingga lebih bersih. Karena dulu kebiasaan orang Arab sudah menjadi hal yang umum dan wajar orang buang air istinjanya cuma pakai batu ya, istinjanya cuma pakai batu. Nah pertanyaannya, boleh enggak orang istinja pakai batu pada waktu ada air ya, pada waktu ada air? Kalau enggak ada air enggak usah boleh ya, kalau enggak ada air. Nah sekarang bagaimana kalau ada air? Air ada, tapi dia istinjanya pakai batu atau yang semakna dengan batu. Jawabannya boleh ya, jawabannya boleh. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti falyadhhab ma'ahu bisalasati ahjarin yastatibu bihinna fa innaha tujzi'u anhu." Jika salah seorang kalian itu pergi ke tempat buang air, maka hendaklah dia membawa 3 batu yang dia gunakan untuk istinja, istitoba. Maka sesungguhnya itu sudah mencukupinya. Jadi sabda Nabi fa innaha tujzi'u anhu itu sudah mencukupinya, menunjukkan bahwa boleh istinja dengan batu meskipun ada air ya, meskipun ada air. Nah, dan termasuk hukumnya batu ini adalah ya, ini ketentuan batu adalah semua yang bersih, yang kering ya. Kemudian yang menghilangkan najis itu. Ya, ini menghilangkan wujudnya najis, bukan menghilangkan bekasnya. Karena istinja ini diberi keringanan, yang penting wujudnya hilang. Meskipun bekasnya masih dimaafkan ya, dimaafkan untuk dirinya sendiri. Oh ya, dimaafkan untuk dirinya sendiri. Misalnya gini, orang istinja dengan batu dengan benar ya. Penting wujudnya najisnya hilang, bekasnya masih, mungkin baunya masih, atau kalaupun itu dibersihkan dengan air akan hilang ya, tapi kalau enggak dengan air enggak bisa, maka itu dimaafkan. Dia sudah istinja dengan batu seperti itu, dimaafkan untuk dirinya sendiri, ketika dia sholat tidak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya dia sholat menggendong orang yang istinja dengan batu, sholatnya enggak sah, enggak boleh. Kenapa? Karena dia membawa najis, masih ada najisnya. Atau orang yang istinja dengan batu, dia nyemplung ke air ya, merendam ke air, maka berarti airnya terkena najis ya, terkena najis. Tapi pada orang itu sendiri dimaafkan, masih ada bekasnya yang kalau dibersihkan pakai air akan bersih, tapi dimaafkan istinja dengan batu. Nah inilah kekhususan dari bab istinja, dibolehkan dengan batu dan dimaafkan yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan air. Nah, artinya boleh istinja dengan batu meskipun ada air. Tetapi yang sahih dalam hadis ahli Kuba ini adalah mereka menjawab karena mereka beristinja dengan air ya. Jadi istinja dengan air lebih utama daripada istinja hanya dengan batu. Ulama mengatakan mau lebih utama
batu dan air ya, batu lalu air. Tapi hadisnya dhaif. Hadisnya riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dhaif. Meskipun hadisnya dhaif. Kenapa? Karena kalau orang istinja misalnya dia pakai tisu dulu baru batu, itu lebih baik karena tangannya yang kiri tidak menyentuh apa? Tidak menyentuh najis ya, tidak menyentuh najis. Jadi lebih bersih bagi dirinya. Tapi kalau sekarang yang sudah pakai semprotan itu ya lebih bagus ya, lebih bersih karena tangannya tidak langsung apa? Menyentuh najis. Dan itu lebih utama. Lebih utama. Jadi dasarnya bukan hanya semata-mata hadis dhaif ini. Berarti dengan batu kemudian dengan air lebih afdol. Bukan hanya itu, karena dasarnya itu lebih suci bagi dirinya. Artinya dia tidak lebih sedikit bersinggungan dengan najis lah ya. Kalau tidak menyentuh sama sekali mungkin tidak juga. Tapi lebih sedikit bersinggungan dengan najis. Itu lebih utama, lebih disunahkan. Nah, itu tentang istinja. Kemudian disyaratkan istinja dengan batu sebagaimana apa pengertian istinja dan tadi. Disyaratkan ada beberapa syarat. Boleh orang itu istinja dengan batu atau semakna dengan batu termasuk tisu ya. Termasuk benda apa saja ya, yang kering, yang padat maksudnya tidak berhamburan, yang bisa membuang najis. Kalau nggak bisa membuang najis itu seperti kaca, nggak mungkin ya, atau plastik tipis itu nggak mungkin dia membuang najis. Disyaratkan pertama syaratnya adalah najisnya itu tidak mengering. Kalau najisnya mengering tidak boleh ya, harus pakai air kalau najisnya sudah mengering. Kemudian najisnya juga tidak keluar dari apa? Tidak melebar ke melebihi tempat keluarnya ya. Kapan disebut melebar dari tempat keluarnya ya? Kalau buang air kecil itu dia sudah melewati melewati kepala zakarnya ya, sudah melewati kepala zakarnya. Itu sudah nggak bisa dengan batu. Sudah kena pahanya misalnya, harus dengan air. Ya, paha dengan air ya, pahanya itu dengan air. Tidak boleh dengan batu. Tidak boleh. Atau kalau buang air besar itu najisnya itu tidak sampai keluar dari wilayah yang yang tertutup ketika orangnya berdiri. Tahu ya, ketika orang berdiri yang tertutup itulah maksudnya tertutup yang tidak kelihatan. Itulah yang masih diperbolehkan. Kalau sudah sampai sampai belakang misalnya, tidak boleh ya, tidak boleh. Harus pakai air. Nah, kemudian 3 usapan ya, minimal 3 usapan. Meskipun batunya 1 tapi punya sisi lebih dari 1 ya, batu punya sisi 4. Pertama dengan 1 sisinya, yang kedua sisi lain, itu dibolehkan, ketiga yang lain. Yang penting 3 usapan, tidak mesti 3 batu. Tapi ini berbeda dengan lempar jumroh ya, jangan dikiaskan. Oh ini lempar jumroh batu 1 ujungnya 7, lempar sekali nggak boleh ya, harus 7 kerikil ya, harus 7 kerikil. Nggak. Kemudian bisa menghilangkan wujud najis dari tempat itu ya. Bisa membersihkan wujud najis dari itu. Maksudnya membersihkan ini adalah sampai tidak bisa lagi dibersihkan kecuali dengan air ya. Itu maksudnya gitu, sampai tidak bisa lagi dibersihkan kecuali dengan air. Nah, dan dilarang istinja dengan yang dihormati. Yang dihormati seperti tulisan yang ada kertas yang ada tulisannya bab ilmu gitu. Atau dengan makanan tidak boleh ya. Nabi saja melarang istinja dengan tulang. Padahal tulang itu makanan jin, apalagi makanan manusia. Meskipun tulang itu tulang yang suci ya, dari hewan yang disembelih secara syar'i kan tulangnya suci, nggak najis, itu pun nggak boleh ya. Apalagi makanan manusia, karena tulang adalah makanan jin. Kemudian disunahkan kalau lebih dari 3 itu ganjil. Kalau bersihnya pada usapan keempat maka ditambahi yang kelima. Sebagaimana sabda Nabi, wa manistajmara falyutir. Barang siapa beristijmar hendaklah dia mengganjilkan. Nah, itu tentang istinja. Kemudian ada adab-adab istinja atau adab-adab buang hajat secara umum. Kita lanjutkan.
Yang pertama, ketika mau masuk ke tempat buang air, sama saja itu tempat yang dikhususkan atau enggak, hendaknya dia tidak membawa yang ada dzikrullah di sana. Baik itu ada tulisan Al-Qur'an atau tulisan yang ada nama Allahnya, baik itu di kertas atau selain kertas, maka hendaknya jangan dibawa. Disunahkan untuk meninggalkan, tidak membawanya, demi mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kana idza dakhalal haula wa du'a khatamahu. Rasulullah apabila hendak masuk ke dalam tempat buang air, maka beliau melepaskan cincinnya. Hadis ini masyhur riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Hadis ini dianggap sahih oleh Tirmidzi. Dia mengatakan hadis hasan sahih gharib. Hasan sahih gharib. Dan cincin Nabi, dalam hadis lain, cincin Nabi itu ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Kalau cincin Nabi ada tulisan Muhammadur Rasulullah, itu hadisnya sahih, ya. Kemudian masuk dengan kaki kiri dulu, disunahkan masuk dengan kaki kiri dulu. Kalau keluar kanan dulu, berbeda dengan masuk masjid. Nah, kemudian disunahkan juga ketika mau masuk membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Sebagaimana hadis yang menerangkan itu, yang sahih. Kemudian kalau keluar membaca gufronaka, ya, baca gufronaka. Sebagian kitab-kitab fikih ditambahi, yaitu alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Yang sahih hadisnya adalah gufronaka, sedangkan yang ini dhaif. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Zakaria Ansori bahwa hadis ini dhaif. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan gangguan ini dariku dan memberiku afiah. Ini tidak terkena musibah. Meskipun begitu, sebagian kitab fikih mengatakan tetap disunahkan juga, ya. Karena biasanya para ulama fikih itu dalam masalah sunnah atau makruh itu terkadang hadis dhaif juga dipakai, ya, dalam masalah sunnah atau makruh. Tapi dalam masalah wajib haram ya enggak. Dalam masalah sunnah makruh, ya. Wallahu alam, ya. Tapi tidak bisa diyakini sebagai sabda Nabi tentunya kalau itu hadisnya dhaif. Kemudian diharamkan ketika buang hajat itu, buang air kecil maupun buang air besar, diharamkan menghadap kiblat atau membelakanginya jika itu di tempat yang lapang. Jika di tempat yang lapang. Begitu juga jika di dalam bangunan yang tidak ada penutupnya. Dalam bangunan nggak ada penutupnya. Piye bangunan nggak ada penutupnya itu? Nggak ada penutupnya, ini nggak ada penutup antara dia dan kiblat, ya. Mungkin saja, mungkin, ya. Antum pernah lihat misalnya di sawah itu ada kayak gubuk atau apa, ya cuma itu tatap saja, ya, sama tiang. Itu kan nggak ada penutupnya juga, bangunan juga kan, bangunan. Atau di dalam bangunan tapi jarak antara dia dengan tembok itu lebih dari 1,5 meter, lebih dari 3 dhira. Itu juga haram, ya, menghadap kiblat atau membelakanginya. Tapi kalau ada, enggak, ya, ada. Tapi makruh. Dan tidak makruh kalau di tempat yang dikhususkan untuk buang hajat. Jadi menurut mazhab Syafi'i, kalau tempat itu dikhususkan untuk buang hajat, toilet, WC, ya, menghadap kemanapun enggak ada haram, enggak ada makruh, ya, boleh, ya, boleh. Menghadap kiblat boleh. Kalau di tempat yang ada tempat yang dikhususkan untuk buang hajat. Ya, buang hajat. Nah, adapun dalil pengharamannya di tempat yang terbuka, idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiru wala yastadbiruha bi ghaitin wala baulin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Bukhari dan Muslim dari Abu Ayyub Al-Ansori. Jika salah seorang kalian itu pergi ke tempat buang air besar, termasuk ke ghaid, ya, tempat yang rendah, ghaid itu sebenarnya secara bahasa, maka janganlah menghadap ke kiblat, jangan pula membelakanginya, baik itu dia buang air besar maupun buang air kecil.
larangan. Maka ulama memahami ini kalau di tempat yang terbuka. Bagaimana kalau di tempat yang dikhususkan untuk itu? Apa dalilnya bolehnya menghadap kiblat kalau di dalam toilet atau dalam WC yang ya tempat yang dikhususkan untuk itu? Di antara dalilnya adalah sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dengan sanad yang hasan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, anna unasan kanu yakrahuna istiqbalal qiblah bi furujihim, bahwa orang-orang itu tidak suka mereka menghadap kiblat dengan ketika buang air. Ai fil buyut, yakni di dalam rumah, tempat yang dikhususkan untuk itu. Maka Rasulullah bersabda, awaqat fa'aluha, apakah mereka sudah melakukan itu? Artinya apakah mereka itu memang betul-betul tidak suka menghadap kiblat meskipun mereka benci meskipun menghadap kiblat meskipun di dalam WC? Maka Nabi mengatakan hawilu bimak'adati ilal kiblah. Kalau gitu palingkanlah arahnya tempat dudukku, yakni ketika buang hajat, ke arah kiblat, ya, arah kiblat. Jadi dari sini ulama Syafi'iyah mengatakan boleh menghadap kiblat kalau di dalam WC, dalam toilet, dan tidak makruh dan tidak khilaful aula. Tapi kalau tidak lebih baik. Tapi kalau tidak lebih baik ya. Zakaria Ansori mengatakan begitu ya. Bagi kami yakni mazhab Syafi'i tidak haram menghadap kiblat di dalam WC. Tidak pula makruh, tidak pula khilaful aula, batarkuhu aula ya. Dan tidak melakukannya lebih utama. Demi keluar dari perbedaan ulama, karena ada tetap yang enggak membolehkan meskipun dalam WC ya, dalam WC. Jadi begitu diantara adab ulama ya. Kalau ada mazhab lain yang enggak membolehkan ya ditinggal lebih baik ya. Meskipun begitu secara ilmiah ya, karena ini kaitannya dengan menjelaskan syariat Allah ya sesuai dengan ijtihadnya ya. Enggak haram ya enggak haram, enggak makruh ya enggak makruh. Meskipun kalau enggak ya lebih baik ya. Lebih baik. Nah, adapun selain buang hajat maka tidak dimakruhkan menghadap kiblat. Misalnya istinja, tidak makruh. Mungkin enggak orang buang hajatnya di satu tempat, istinjanya di tempat lain? Mungkin saja. Nah, ketika istinja saja menghadap kiblat enggak makruh, tidak makruh. Karena apa? Karena dalil yang melarang khusus untuk buang hajat, bukan istinja ya. Tidak pula ketika maaf ya berhubungan badan dengan istrinya, tidak makruh meskipun menghadap kiblat. Tidak makruh pula buang angin ya. Buang angin menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tidak makruh. Karena apa? Dalilnya enggak ada ya. Yang ada dalilnya adalah buang air besar atau buang air kecil. Nah, kemudian makruh buang air kecil dengan berdiri. Hukumnya makruh, tidak haram tapi makruh. Rasulullah pernah buang air sambil berdiri, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi SAW ata subatota qaumin fabala qaiman. Nabi pernah mendatangi tempat pembuangan sampah milik suatu kaum. Lalu di sana beliau buang air kecil sambil berdiri ya. Jadi tidak haram tapi makruh kalau tidak ada perluan. Kemudian dimakruhkan juga buang air kecil atau buang air besar di lubang. Boleh makruhkan. Khawatirnya ada hewan nanti malah mengganggunya. Dan juga hadis Abdullah bin Sarjas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha anil bauli fi juhrin. Rasulullah melarang buang air besar di lubang. Maksudnya adalah di apa? Di tempat yang lapang ya. Kalau lubang yang disiapkan untuk itu ya enggak, ya justru di situ ya. Ini kita maksudnya di tempat yang lapang. Kemudian juga di tempat bertiupnya angin ya. Misalnya biasanya angin itu sore-sore bertiup dari utara. Nah, jenengan kalau buang air kecil jangan menghadap ke utara kalau khawatir terkena angin. Nah ini kan sedang angin nggak sedang bertiup ya, bisa jadi nanti ketika sedang buang air anginnya bertiup ya, maka dimakruhkan supaya tidak balik ke dirinya. Dan juga
tempat yang keras, yang istilahnya orang Jawa itu kembali, percikannya bisa kembali ke dirinya. Kemudian dimakruhkan juga di tempat berkumpulnya orang, yang biasa orang berkumpul, sehingga mengganggu mereka, sebagaimana sabda Nabi, ittaqu la'ana ini, jagalah diri kalian dari dua hal yang menimbulkan laknat. Nabi menjelaskan, yaitu yang buang air di pinggir jalan atau di bawah tempat yang orang berteduh. Kemudian dimakruhkan berbicara ketika sedang buang air. Rasulullah bersabda, karihtu an adkurallaha ta'ala ila ala tuhrin. Dimakruhkan berbicara, kemudian juga dimakruhkan mengucapkan dzikir. Kalau bersin tidak baca alhamdulillah ya, tapi dalam hati ketika sedang buang air. Rasulullah mengatakan itu tadi hadisnya, saya tidak suka untuk menyebut Allah Ta'ala kecuali dalam keadaan suci. Makruh pula di samping kuburan. Di samping kuburan makruh. Kalau di atas kuburan haram ya, di atas kuburan haram. Karena ada orangnya, kuburan di dalam ada orangnya. Jadi orang yang mati pun dihormati ya. Dihormati artinya kuburannya tidak diinjak-injak ya, tidak dikencingi ya. Tidak dikencingi. Haram. Dan orang yang dikubur itu jatahnya kalau sampai tulangnya hancur ya. Misal ada orang meminjamkan tanahnya untuk ngubur mayit. Terus pinjam nih kubur mayit. Kapan itu pinjaman itu selesai? Kalau kira-kira tulangnya semua sudah hancur. Sesudah itu ya sudah, dia boleh menggunakan untuk yang lain, untuk minjamkan orang lain lagi misalnya ya boleh. Begitu juga jatah kuburan di kuburan umum. Jatahnya kapan? Jatahnya sampai kira-kira tulangnya hancur. Makanya diharamkan membangun kuburan umum. Membangun. Karena itu bukan jatah dirinya ya, jatahnya enggak selamanya. Jatah hak orang dikubur itu ya sampai kira-kira tulangnya hancur ya sudah selesai, jatahnya selesai. Nanti bisa dipakai orang lain. Lah kalau dibuat bangunan nanti menyempitkan, sehingga diharamkan kalau membangun di kuburan umum. 6. Dan dimakruhkan beristinja dengan tangan kanan sebagaimana dalam hadis. Nah, berikutnya bab siwak. Bab siwak terkadang ulama itu menyebutkan bab siwak wa sunanil fitrah, bab siwak dan sunah-sunah fitrah. Terkadang juga cuma disebutkan bab siwak, tapi mencakup itu juga, mencakup sunah-sunah fitrah sebagaimana yang dilakukan oleh penulis ini. Disebut bab siwak, tapi juga mencakup sunah-sunah fitrah, ya, seperti potong kumis, seperti melihara jenggot. Ya. Karena apa? Karena siwaklah yang menjadi pembicaraan paling banyak, ya. Jadi pembicaraan paling banyak, sehingga itu disebutkan bab siwak saja. Tapi pembahasannya mencakup juga sunah-sunah fitrah, ya. Termasuk yang disebutkan oleh penulis di sini. Bab siwak. Siwak adalah menggunakan ya suatu ranting itu, istilahnya ranting ya Mas. Ranting kayu itu ya, ranting. Atau semisalnya seperti sikat gigi zaman sekarang juga itu termasuk juga. Jadi orang bersikat gigi itu disebut bersiwak juga, ya, disebut bersiwak. Jadi siwak itu bukan terbatas pada kayu arok gitu saja. Atau kayu dari tumbuhan saja, enggak. Termasuk sikat itu juga, meskipun yang utama adalah batang arok itu. Jadi menggunakan itu untuk membersihkan gigi dan sekitar gigi, ya, untuk membersihkan gigi dan sekitar gigi. Nah, Rasulullah mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Dalam riwayat, ya, ma'akuli sholah, bersama setiap sholat. Dalam riwayat setiap kali wudhu. Nah, sabda Nabi ini, ya supaya kita, sabda Nabi ini, aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat atau setiap kali wudhu. Maknanya, meskipun dia tadi sudah bersiwak, paham ya? Orang misalnya setengah jam sebelum wudhu dia sudah bersiwak.
tapi siwaknya bukan untuk wudhu. Pokoknya dia siwak habis makan atau apa dia harus siwak, sudah gosok gigi. Nah ketika wudhu tetap dia disunahkan apa? Gosok gigi. Meskipun mulutnya masih bersih, meskipun giginya masih putih, ya, meskipun belum berubah baunya, tapi tetap disunahkan, ya, tetap disunahkan. Setiap wudhu, setiap sholat maksudnya sebelum takbiratul ihram, disunahkan. Meskipun tadi wudhu sudah apa? Siwak. Meskipun ini sudah siwak. Meskipun giginya masih bersih, sunnah, ya, disunahkan. Nah, saya menyebutkan ayat summa auhayna ilaika anit tabi millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Nabi untuk mengikuti jalannya Ibrahim, yakni agama Ibrahim, milah Ibrahim yang hanif, yang lurus. Wa makana minal musyrikin, dan Ibrahim itu bukan termasuk orang-orang musyrik. Surah An-Nahl ayat 123. Di sini penulis mengatakan wal khitanu min millati Ibrahima, dan khitan termasuk milah Ibrahim. Nah, disebutnya bab siwak tapi dia bicaranya apa? Khitan, ya, karena termasuk, ya, siwak dan sunnah fitrah. Sebagaimana tadi kita sebutkan. Nah, siwak dan sunnah fitrah. Kita lanjutkan. Jadi siwak hukumnya sunnah. Kapanpun orang bersiwak itu kalau dia niat melaksanakan sunnah berpahala, ya. Tapi niat melaksanakan sunnah berpahala. Oh, dan lebih ditekankan lagi ketika wudhu, ketika menguning giginya, ya. Sebagaimana dalam hadis as-siwaku matharatun lil fam mardotun lirob. Siwak itu membersihkan mulut dan menyebabkan keridhaan Rob. Artinya ketika mulut itu berkurang bersihnya, disunahkan siwak, bersiwak. Kemudian hadis yang lain tadi tentang siwak ketika wudhu, ketika sholat, meskipun mulutnya masih bersih, tetap disunahkan apa? Siwak. Kalau mulutnya berubah, disunahkan mulutnya berubah bau mulut, ya, atau ada sisa-sisa makanan, disunahkan bersiwak. Hendak membaca Al-Quran, ya, demi memuliakan Al-Quran. Ketika bau mulut berubah, kecuali kalau menurut mazhab Syafi'i saat puasa setelah duhur, ya, setelah zawal saat puasa mulut bau berubah. Bukan hanya setelah duhur, bahkan sebelum duhur bau mulut juga apa? Berubah. Bahkan ketika sahur juga mulut berubah. Ya. Menurut mazhab Syafi'i setelah waktu duhur, ketika orang berpuasa tidak disunahkan siwak, meskipun mulutnya bau, bahkan makruh, bahkan apa? Makruh. Ya tentu berbeda, ada perbedaan pendapat. Karena Rasulullah bersabda, la khulufu famis shaim indallahi atyabu min rihil misk. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi daripada bau misik, minyak yang paling wangi di dunia di sisi Allah. Berarti disunahkan untuk tetap membiarkan bau. Lah apa bedanya dengan bau sebelum duhur? Kan sama-sama orang puasa, ya. Ini juga bau orang puasa, ini juga bau orang yang berpuasa. Jawabannya adalah karena bau sebelum duhur itu karena makanannya, karena dia makan. Tadi pagi dia makan, ya. Sebelum fajar tentunya. Nah kalau bau setelah duhur karena dia nggak makan, ya, karena dia tidak makan. Karena dia tidak makan maka mulutnya bau. Karena apa? Lambungnya kosong mengeluarkan bau, bukan bau. Sehingga dimakruhkan untuk menghilangkan bau. Sebagaimana dimakruhkan menghilangkan darah orang yang mati syahid. Paham, ya? Sehingga dimakruhkan menghilangkan darah orang yang mati, sama seperti dimakruhkannya menghilangkan darah orang yang mati syahid ketika memandikannya, ya. Dimakruhkan menghilangkan darah orang yang mati syahid juga ketika hendak menguburkannya. Nah, bahkan ya hadis tadi bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak misik. Sedangkan orang yang mati syahid disebutkan dalam hadis baunya itu seperti minyak misik. Jadi mana yang lebih wangi? Bau mulut lebih wangi. Dalam hadis, ya, dalam hadis bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak misik. Dalam hadis juga darah orang yang mati syahid
baunya seperti minyak wisik wanginya pada hari kiamat kelak. Jadi lebih wangi adalah apa? Bau mulut. Sehingga dimakruhkan menghilangkan. Tapi ini menurut madzhab Syafi'i ya, seperti itu. Jadi itu alasannya. Kalau bertanya mengapa ini dimakruhkan ini. Dan siwak bisa dilakukan dengan apa saja ya, kecuali dengan gigi, dengan jarinya sendiri nggak bisa ya. Dengan kain yang kasar bisa ya. Itu bersiwak. Dan memiliki faedah yang banyak. Kemudian sunnah-sunnah fitrah yang lain ada banyak. Sunnah-sunnah fitrah disebutkan dari Ammar bin Yasir bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al fitratu asyarah. Sunnah-sunnah fitrah itu ada 10. Ini bukan pembatasan, yakni 10 ini termasuk fitrah. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, asyrun minal fitrah, 10 termasuk dari fitrah. Kembali kepada hadis Ammar bin Yasir riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, yaitu matmadoh berkumur, istinsyak menghirup air dengan mulut, siwak, qasus syarib motong kumis, taklimul adzofir memotong kuku, goslul barojim membasuh lipatan di belakang jari ya, secara bahasa barojim gitu, membasuh lipatan belakang jari, wanatful ibti mencabut bulu ketiak, wal intidoh bil ma dan istinja dengan air. Istinja dengan air hukumnya sunnah atau wajib? Istinja dengan air. Istinja hukumnya wajib ya, kalau yang keluar itu menajisi. Tapi kalau istinja dengan air hukumnya sunnah, karena orang sudah melaksanakan kewajiban meskipun dia dengan batu. Kalau dengan air lebih bagus ya, lebih bagus. 6. Wal khitan dan khitan, wal istihdad dan mencukur bulu kemaluan, Jadi ini semuanya secara terpisah adalah sunnah, kecuali khitan yang diperselisihkan ulama. Khitan menurut madzhab Syafi'i dan juga menurut madzhab Hambali wajib ya. Adapun menurut madzhab Hanafi dan Maliki sunnah khitan. Dan menurut madzhab Syafi'i wajib bagi laki-laki maupun perempuan ya. Kalau menurut madzhab Hambali saya kurang tahu, tapi kalau laki-laki menurut madzhab Hambali wajib, kalau perempuan wallahu alam. Hadis lain tentang sunnah fitrah ini dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, asrun minal fitrah, 10 termasuk fitrah. Qasus syarib memotong kumis, motong kumis. Motong kumis ulama beda pendapat ya. Apakah memotong sampai bersih dicukur atau cukup dipotong tapi masih ada kumisnya? Yang pasti sunnahnya itu sampai kelihatan mulutnya ya. Jadi kalau kumisnya sampai ke bawah, dipotong sampai kelihatan bibirnya yang atas ya. Potong kumis. Wa ifa'ul lihyah dan membiarkan jenggot, memanjangkan jenggot. Menurut madzhab Syafi'i hukumnya sunnah, tidak wajib, sunnah. Tapi lebih baik ya, antum kalau punya jenggot dipelihara saja ya, demi keluar dari perbedaan ulama yang mewajibkan, karena ada ulama yang mewajibkan juga. Dan banyak malah yang mewajibkan ya, kebanyakan ulama justru mewajibkan ya. Wasiwak dan siwak hukumnya sunnah. Wastinsyakul ma menghirup air ya, menghirup air. Maksudnya ini kalau di luar wudu. Kalau dalam wudu ada perbedaan apakah wajib ataukah sunnah. Wa qasul adzofir dan memotong kuku. Disunahkan motong kuku kanan, tangan kanan, kemudian tangan kiri, kemudian kaki kanan, kemudian kaki kiri, kemudian dibasuh supaya lebih bersih ya. Setelah dipotong dicuci bersih. Ya meskipun motong kuku zaman sekarang itu banyak alat potong itu dijual murah, tapi ternyata juga banyak yang kukunya panjang ya. Dirinya sendiri maupun anaknya ya. Anak-anaknya kukunya panjang, ora diketok-ketoki ya. Ora kober umine abine ya. Ya wis nek kober gitu. Wa ghuslul barojim ya, dan membasuh ini lipatan di belakang jari ini. Kemudian juga dikiaskan semua
yang lipatan-lipatan tubuh, misalnya di bawah, di belakang telinga, ya, bisa dibasuh dengan air, diusap dengan air, termasuk menjalankan sunnah juga di tempat-tempat yang berkumpul keringat, debu, itu disunahkan untuk dibersihkan. Wanatful ibti, dan mencabut bulu ketiak, meskipun dalam hadis itu natfu mencabut, tapi kalau dipotong boleh, ya, sudah menjalankan sunnah juga. Ini cabut kan terkadang terasa sakit, apalagi nggak terbiasa, ya, dicabut atau dikerok juga boleh, termasuk menjalankan sunnah juga. Kanan baru kiri, ya. Tapi kalaupun kiri dulu ya tidak apa-apa, ya, tetap menjalankan sunnah juga. Wahalkul anah, dan mencukur, maaf bulu kemaluan, ya, mencukur. Sunnahnya adalah dicukur, meskipun begitu dipotong juga tidak apa-apa, artinya tidak sampai habis kalau nggak punya misalnya cukuran. Kalau memotong kumis itu boleh dia lakukan sendiri, boleh juga dipotongkan orang lain, ya, tidak makruh, ya. Misalnya orang potong rambut sekalian, Mas, kumisnya potong no, misalnya, boleh, ya, tidak apa-apa, dia boleh. Tapi kalau mencukur itu tadi, ya, sekitar kemaluan, maka sebaiknya dilakukan sendiri, ya. Nggak, maksudnya kalau orang lain jelas haram, ya, kalau nggak, karena orang lain laki-laki perempuan nggak boleh, haram. Bagaimana kalau istrinya boleh tapi makruh, ya. Itu ulama mengatakan, ya, boleh, istrinya boleh tapi makruh, makruhkan. 6. Kemudian wantiqasul ma, istinja dengan air. Kemudian perawi hadis Mus'ab mengatakan wa nasitul ashiroh, saya lupa yang ke-10, illa antakuna matmadoh, kecuali yang saya ingat itu adalah berkumur. Imam Nawawi mengatakan la'alahal khitan, ya, barangkali yang dia lupa itu adalah khitan, ya, dan itu lebih utama, khitan. Nah, itu tadi semua kalau secara terpisah hukumnya itu sunnah kecuali khitan, ya, kecuali khitan maka wajib. Dan boleh juga dalam dalam teks dalil menggabungkan antara yang wajib dan sunnah dalam satu perintah. Ya, ada perintah kan banyak hal disebut. Sebagian wajib, sebagian sunnah. Tidak mengapa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika panen, kulu min samarihi ida asmaro wa atu haqqahu. Dalam ayat itu secara maknanya adalah makanlah dari buah-buahannya itu ketika dia sudah berbuah dan tunaikanlah haknya, ya, tunaikan haknya, ini bayarlah zakatnya. Bayar zakat hukumnya apa? Wajib. Kalau makan dari buahnya hukumnya apa? Wajib? Tidak wajib, ya. Bisa saja orang dia menanam kurma tidak makan buahnya sama sekali, nggak wajib. Tapi kalau zakat wajib. Sehingga ini dalam ayat ini menggabungkan perintah, yakni fi'il amr, antara yang wajib dan yang nggak wajib, ya, nggak wajib. Jadi tidak mengapa. Jadi tidak ini seakan-akan untuk menjawab yang berdalil kenapa kamu mewajibkan khitan, padahal khitan disebutkan bersama sunnah-sunnah yang lain. Boleh saja wajib disebutkan bersama dengan yang sunnah. Ini contohnya. Contohnya lagi adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang tuan kalau budaknya itu minta merdeka dengan cara kitabah, membayar. Allah mengatakan fakatibuhum in alimtum fihim khairan wa atuhum min malillah. Maka berikanlah kitabah, yakni berikanlah akad kitabah kepada mereka jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka, yakni kalian mengetahui dia mampu untuk membayar. Setujuilah kalau dia minta merdeka dengan membayar. Dan berilah kepada mereka sebagian dari harta Allah. Nah, di sini menyetujui permintaan budak untuk kitabah ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi memberi wajib. Bagaimana memberi wajib? Contoh begini. Seorang tuan sepakat dengan budaknya merdeka dengan mengasur 10 kali, setiap angsuran 5 juta misalnya, ya. Maka itu menyetujuinya hukumnya sunnah. Budaknya mengajukan gitu, dia sunnah untuk menyetujui. Tapi mengurangi angsuran itu atau memberi hukumnya wajib, ya, hukumnya wajib.
hukumnya wajib. Itu menurut saya gitu. Wajib diberi untuk meringankan angsurannya. Allah ta'ala alam, ya, barangkali itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentang bab wadah-wadah, tentang bab istinja, dan tentang bab siwak. Ya, semoga Allah SWT berikan tambahan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan sebagaimana yang tadi kita sampaikan, kebanyakannya dari madzhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, bisa untuk antum buat perbandingan, ya. Artinya kalau antum tahu ada pendapat lain yang misalnya lebih mantap, ya silahkan, tidak ada masalah, ya. Atau mungkin yang ini kok berat, saya pilih yang lebih ringan, ya silahkan, asalkan itu mengikuti ulama, ya, jangan mengikuti hawa nafsu, ya. Oke, kalau ada pertanyaan, tafadhol. Ya. Bismillah. Iya. Apa nih, sebelum pertanyaan Ustaz, ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, nanti ada perubahan, ya, snack dan kotak infak mulai sekarang tidak diedarkan karena nasihat beberapa ustadz ada yang merasa mengganggu lah, maksudnya baru pertanyaan kok ada yang makanan. Jadi nanti silakan yang berkenan silakan mengambil di tempat yang sudah disediakan, dan juga yang mau berinfak silakan masukkan di kotak infak yang sudah disediakan, sehingga pas ustadz menjawab tanya jawab tidak ada yang sibuk makan atau mengedarkan kotak infak. Kemudian bagi yang ingin andil dalam snack ini, dipersilahkan dengan menghubungi kami 6 hari sebelumnya. Jadi tidak harus semua, ya. Mungkin cuma 30 enggak masalah, asal menghubungi, jadi kita bisa bisa memperkirakan untuk menyediakan yang lain. Itu yang pertama. Kemudian qadarullah yang bawah itu proyektornya bermasalah sehingga tidak bisa dipakai. Untuk sementara kita memakai TV, ya. Ya, Mas Aris, ya. Pakai TV. Alhamdulillah TV-nya masih bisa, cuman kecil. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil solusi yang lain, sehingga nanti mungkin beli TV yang sangat gede gitu, ya, atau proyektor lagi juga bisa dipakai alternatif. Itu beberapa pengumuman yang kami sampaikan. Kemudian ini masuk pertanyaan, Ustaz, ya. Ini ada pertanyaan masuk. Yang pertama yang berhubungan dengan tema dalam fikih madzhab Syafi'i, menghilangkan najis harus hilang rasa, bau dan warna. Sering kita temui ketika kita masuk kamar mandi umum di masjid, pom bensin dan lain-lain, baunya sangat menyengat. Maaf, bau kencing meski kita siram berkali-kali. Apakah ketika masuk tempat tersebut kita dikatakan terkena najis di telapak kaki kita? Nah, jadi menghilangkan najis secara umum, kalau itu najis mutawasitoh, yaitu harus hilang bendanya dihilangkan dulu, kemudian dicuci sampai hilang baunya, rasanya dan warnanya. Jika masih tersisa, kalau susah dihilangkan, ya, tersisa baunya saja atau warnanya saja, maka dimaafkan, ya. Baik itu di dalam kamar mandi ataupun di tempat lain. Jadi kalau yang tersisa itu baunya saja atau warnanya saja dan itu susah dihilangkan, itu dimaafkan, ya, makfu. Seperti darah yang kena baju, ini susah dihilangkan, tinggal warnanya saja, baunya sudah enggak, rasanya sudah enggak ada, dimaafkan. Atau baunya saja, maka itu dimaafkan, ya, itu dimaafkan. Adapun kalau masuk ke situ, apakah, ya, kita menginjak najis atau enggak secara otomatis? Jawabannya ya enggak, ya, jawabannya tidak. Karena tadi kita sebutkan, kalau tidak yakin, yaitu tidak terkena najis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam disebutkan oleh para ulama, termasuk najis
yang dimaafkan itu adalah tetesan atau percikan yang tidak tampak oleh mata, ya. Jadi ini tidak tampak oleh mata. Jadi selama itu tidak tampak oleh mata bahwa itu najis, ya sudah, tidak terkena najis. Berarti dia tidak memijak ke najis, ya, tidak menginjak ke najis. Bahkan disebutkan misalnya itu tempat untuk memandikan anjing, ya, tempat untuk memandikan anjing, kan najis mughaladhah menurut madzhab. Berbeda dengan madzhab Maliki tentunya rahimahullah taala. Maka kalau orang ke situ ya tidak dianggap terkena najis anjing, meskipun itu tempat memandikan anjing, ya, meskipun itu tempat memandikan anjing, tapi anjingnya kan nggak ada, ya, bekas memandikan anjing. Nah, Allah taala. Fadl. Ya, intinya kalau nggak yakin najis berarti tidak ternajisi. Oke. Ini di luar tema, Ustaz. Ya, tapi masih masalah fikih. Bismillah, mohon izin bertanya, Ustaz. Pada akhir-akhir ini ada tren makanan di kalangan orang kaya atau sultan, makanan bertopeng emas jenis edible gold atau emas 24 karat yang sifatnya inet atau tidak diurai ketika masuk tubuh. Apakah hukumnya memakan makanan yang bertopeng emas seperti itu? Makanan yang bertopeng emas, Ustaz. Bertopi? Topeng itu ditaruh di atasnya itu loh. Itu ada taburan emas. Iya, 24 karat. Taburan emas. Iya, makanya itu masih dimakan. Iya. Tapi yang jelas ini yang di sini tidak ada yang makan itu. Kalau itu bisa bisa dibedakan, artinya bisa dipisahkan, tidak boleh dimakan, ya. Ya, tapi kalau nggak bisa, memang sudah nyampur, tidak bisa dipisahkan, ya itu boleh dimakan. Kalau tidak bisa, tapi kalau menaburkannya jelas haram, ya, menaburkannya. Ini masalah makannya kan. Kalau menaburkannya ya nggak boleh, ya, baik itu dia menaburkan sendiri atau diperintah, ya, atau pesanan yang tidak boleh. Tapi kalau udah dikasih seperti itu misalnya, kalau nggak dimakan, nanti makanannya yang tersia-sia. Kalau bisa dipisahkan ya nggak boleh dimakan, ya. Kalau tidak bisa, ya dimakan boleh. Allah alam, ya. Atau nanti ada magnet emas untuk menempelkan itu kalau bisa. Allah alam. Gue silakan. Oh, di sini. Ya, mungkin ada yang pertanyaan langsung, monggo. Oh, kalau tidak ada, alhamdulillah kita cukupkan. Kalau tidak ada, cukup. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah SWT berikan pada kita pemahaman, ya, dan kefakihan di dalam masalah agama. Barangkali ada yang disusulkan, ya, tadi selain yang disebutkan dalam hadis, yaitu tentang memakai minyak wangi, hukumnya sunnah juga bagi laki-laki. Kemudian juga merawat rambut, meskipun bagi laki-laki hukumnya sunnah juga, ya, merawat rambut. Itu termasuk juga memakai celak, ya, sunnah baik laki-laki maupun perempuan, ya. Asalkan kalau bagi laki-laki ya jangan terlalu sering untuk merawat rambutnya, tapi tetap dirawat, ya. Tidak mengapa orang mencukur semua rambutnya, tapi kalau mencukur secara koza maka makruh, ya, dilarang. Allah ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.